Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin lebar, makin besarlah koyaknya. Begitu pula, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Disabdakan oleh Tuhan bahwa dalam bacaan Injil, anggur yang baru harus dimasukkan dalam kantong yang baru. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di sana sabda Tuhan yang mau mengajak kita supaya kita bisa melihat hidup kita ini, terutama dalam hidup beriman. Pertama, kita bisa belajar dari situasi dalam diri kita. Orang dulu di tanah Jawa itu belajarnya hanya belajar pakai bahasa Jawa. Tapi setelah ada bahasa Indonesia, orang seolah-olah meninggalkan bahasa Jawanya, lalu mengandalkan bahasa Indonesianya. Sehingga kalau kita melihat, jujur saja kalau pas misa bahasa Jawa, misalnya di Kerobokan, anak-anak misdinar yang kecil-kecil, rak ngerti gitu, nggak tahu. Nah, orang tuanya aja nggak tahu lagi, apalagi anak-anak. Tapi zaman sekarang tidak cukup hanya bahasa Indonesia, tetapi orang tua juga memperlengkapi anak-anak dengan bahasa Inggris. Sehingga di dalam gereja kita pun ada misa bahasa Inggris. Bahkan setiap hari Minggu. Kadang-kala pengakuan dosa pun untuk anak-anak komuni pertama, untuk beberapa anak, itu kesulitan juga untuk pengakuan dosa dalam bahasa Indonesia. Karena di sekolahan sudah diajari pakai bahasa Inggris. Nah, kita bisa melihat, apakah orang tua kaku di dalam memaksakan bahasa? Oh, kamu harus bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini, bahasa ini. Enggak. Tapi anak diajari untuk belajar, untuk melihat bahwa ini masa atau zaman yang baru, harus menyesuaikan juga cara mendidiknya. Ini baru cara pendidikan. Nah, cara beriman juga demikian. Orang Farisi seringkali cenderung, dulu nenek moyang kami begini, maka kamu harus begini. Jadi pedoman yang dulu diajarkan kepada dia paksakan untuk diterapkan pada zaman ini pula. Nah, ini yang seringkali terjadi di dalam kehidupan beriman, memaksakan. Maka di dalam kitab suci yang kita terima saat ini adalah warisan dari nenek moyang kita, paling tidak 3.000 tahun yang lalu, itu yang paling tua paling tidak. 3.000 tahun yang lalu. Sejak zaman Abraham, zaman Musa paling tidak. Itu bisa melihat, bahkan kalau zaman Abraham itu semenjak kira-kira 4.000 tahun yang lalu. Kita bisa melihat itu. Warisan dari tahun itu kita terapkan di zaman ini. Dan ingat, zaman sekarang adalah zaman komputer. Kita terapkan pada waktu itu adalah zaman lisan. Kalau itu pada zaman Abraham, zaman Israel ada. Nah, kita mencoba untuk melihat, menangkap apa yang utama di dalam kehidupan beriman itu yang harus kita tularkan kepada generasi yang lebih muda. Gereja pun sadar tidak bisa memaksakan zaman dulu itu sebagai hukum utama yang harus diterapkan.
Walaupun kita tahu bahwa gereja masih belajar terus-menerus bersama dengan Roh Kudus, bergulat bersama dengan Roh Kudus untuk bisa meneruskan apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak Allah yang sesungguhnya. Nah, ini sesungguhnya adalah kehendak Allah inilah yang harus diterapkan, harus dihidupi dalam kehidupan yang nyata, bukan letterlek atau hurufiah di dalam istilahnya itu sabda Tuhan. Coba kita bisa melihat salah satu misalnya, ya, salah satu contoh misalnya, kita bisa melihat salah satu contoh di dalam Efesus atau Kolose dikatakan, hai istri, taatlah kepada suamimu seperti kepada Tuhan Allahmu. Bisa nggak para istri mengatakan seperti itu dan diterapkan dalam kehidupan sekarang? Kalau huruf ya, letterlek seperti itu. Bisa taat kepada suamimu seperti kepada Tuhan Allahmu. Dan juga dikatakan, hai suami, engkau adalah pemimpin bagi istrimu, maka hormatilah dan jadilah seperti Kristus kepada jemaatnya. Nah, kita bisa melihat umatnya itu berdosa terus-menerus dan Kristus selalu mengampuni. Nah, apakah para suami juga selalu siap untuk mengampuni kalau istrimu itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan bahkan dosa yang besar? Kalau ini letterlek kitab suci dibaca hanya hurufiah seperti itu, apa memang? Tetapi kita bisa melihat nilai mana yang mau diterapkan di dalam sabda Tuhan itu. Maka kita harus melihat, kita harus berani untuk dituntun oleh Allah sendiri. Anggur yang baru harus kita siapkan dengan kantong yang baru pula. Dan kita harus berani untuk bisa mengalahkan ego kita. Adam, Hawa bisa jatuh dalam dosa karena kepingin menang, makan buah pengetahuan. Makan buah pengetahuan. Jadi kalau kita bisa melihat bukan berarti bahwa kalau menerima Tuhan berarti tanpa pengetahuan. Enggak. Tapi penyerahan pada penyelenggaraan Tuhan itu melebihi dari pengetahuan. Tetapi karena pengetahuan manusia itulah, sehingga kehendak Allah itu haruslah berusaha dengan sekuat tenaga kita itu mau menangkapnya. Nah, ini adalah satu dalam tanda kutip salah satu seni di dalam kita hidup beriman. Kita mencoba menangkap kehendak Allah dengan segala yang kita punya saat ini. Dan kalau kita bertabrakan kehendak Allah dengan pengetahuan kita, mana yang kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan, maka kita harus berani untuk melakukan pembaharuan dan pembenahan hidup ini. Maka sabda Tuhan ini itu sangat penting untuk senantiasa diperdengarkan pada generasi yang muda. Kita hidup pada zaman sekarang, maka kita berusaha untuk menangkap apa hakikat kehendak Tuhan untuk kita terapkan zaman ini pula. Sehingga sabda Tuhan tetap up to date untuk segala zaman. Selamat merenungkan.